Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. BMKG Wilayah 3 Bali memastikan seluruh kabupaten di wilayah Bali sudah mulai memasuki musim hujan. Langgar izin tinggal, imigrasi mendeportasi wanita warga negara Jerman. Teater bawah air memadukan akrobatik, budaya dan seni akuatik. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Proses penghitungan suara di tingkat kecamatan di Denpasar Utara tidak hanya menyita waktu, namun juga tenaga petugas PPK dan aparat keamanan. Kamis pekan lalu sejumlah tenaga kesehatan didatangkan ke gedung Kementerian Agama di Lumintang, Denpasar, tempat berlangsungnya penghitungan suara di tingkat kecamatan. Petugas memeriksa satu persatu kondisi kesehatan petugas panitia pemilihan kecamatan PPK. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan petugas PPK yang sakit, dan dokter memberikan vitamin agar mereka tetap bugar. Petugas PPK mengaku sangat terbantu dengan kehadiran petugas kesehatan, mengingat tugas yang harus diselesaikan sangat menguras tenaga dan bekerja hingga larut malam. Mereka berharap kerja keras mereka membuahkan hasil sehingga seluruh proses berjalan lancar dan pemilu bisa diterima semua pihak. Kelelahan penghitungan tidak begitu, cuman apalagi mengupload yang namanya data di Sirekap, lumayan butuh waktu dan itu menguras pikiran dan tenaga. Semoga target waktu bisa selesai sebelum Hari Raya Galungan ini, di mana mengingat yang umat Hindu akan mempersiapkan Hari Raya Galungan berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan akan segera dilakukan untuk proses optimal penyampaian hasil perolehan suaranya. Ya, kita memang dari tenaga karena memang waktunya lama dari pagi sampai malam itu sampai jam 10, jadwal sampai jam 11 tergantung situasi kondisi. Tapi kita kalau memang lelah kita atur situasi, kadang kita agak maju dikit selesainya gitu. Sesuai dengan kondisi karena kasihan juga petugas-petugas itu, saya sebagai saksi juga nggak ngitung, nggak ngomong aja juga payah, juga duduk aja juga payah menyaksikan. Dinas Kesehatan Kota Denpasar menugaskan tenaga kesehatan di 4 kecamatan selama rekapitulasi di PPK. Mereka bertugas mulai pukul 6:30 pagi hingga pukul 8 malam dengan 2 shift pagi dan sore. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Wanita berusia 33 tahun warga negara Jerman ini dideportasi ke negaranya setelah menjalani pemeriksaan di detensi imigrasi Denpasar. Ia ditangkap di kawasan Ubud pada Selasa pekan lalu berdasarkan laporan warga karena diduga melakukan aktivitas mencurigakan. Namun dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan perbuatan yang melanggar pidana kecuali izin tinggal yang sudah melewati batas. Sesuai peraturan imigrasi, warga negara asing tidak boleh melebihi izin tinggal hingga 260 hari. Akhirnya wanita ini harus angkat kaki meninggalkan Bali. Sementara wanita berinisial BK ini datang ke Bali dengan menggunakan visa on arrival. Selain itu, imigrasi Denpasar juga merekomendasikan melarang yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia selama 6 bulan.
inisial BK, perempuan 33 tahun. Adapun permasalahan ini atau tindakan yang kita lakukan adalah pendeportasian karena yang bersangkutan telah melebihi izin tinggal yang dimilikinya atau overstay selama 260 hari. Jadi dia warga negara asing ini izin tinggalnya melebihi izin tinggal yang dimiliki. Warga negara asing ini menggunakan visa on arrival untuk masuk ke wilayah Indonesia. Selama Januari hingga Februari, kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar sudah mendeportasi 8 warga asing yang sebagian besar melanggar keimigrasian. Warga negara asing yang melanggar ketentuan masa tinggal juga akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta per hari. Jika tidak bisa membayar denda, petugas akan mendeportasinya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Untuk kesekian kalinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI bersama Krimsus Polda Bali merazia sejumlah kafe dan restoran yang menggelar acara nonton bareng atau nobar olahraga dunia ilegal. Petugas sejak Rabu hingga Kamis pekan lalu masuk ke kafe dan restoran di kawasan Kuta dan Canggu, Badung dan menyita peralatan yang digunakan untuk menyiarkan konten olahraga seperti Liga Inggris yang hak siarnya dipegang Surya Citra Media Group melalui Indonesia Entertainment Group atau IEG. Seluruh peralatan yang disita ini akan menjadi barang bukti di pengadilan nanti. Kami menghimbau kepada para pemilik venue, pelaku usaha dan UMKM yang ingin melakukan kegiatan nonton bersama, secara khusus Liga Inggris, Liga Champions, dan sports property lainnya milik MTech Group, untuk tidak melakukan kegiatan nonton bersama secara sembarangan atau ilegal. Kami tidak segan untuk memproses secara hukum kepada para venue yang masih melakukan kegiatan nonton bersama secara sembarangan. Ini adalah kesekian kalinya kami visit ke Bali untuk melakukan penindakan secara hukum untuk venue-venue yang masih tidak berlisensi atau melakukan kegiatan nonton bersama secara sembarangan. Kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat mendukung aspirasi dari pemegang lisensi untuk melaporkan atau mengadu terkait ilegal siaran ini. Kami konsen untuk menindak pelanggaran seperti ini karena kalau nanti akan tertib, maka akan lebih banyak lagi pembayar pajak melalui pemegang lisensi yang masuk ke negara. Artinya, kami selaku bagian dari pemerintah yang komit untuk melindungi di bidang kekayaan intelektual, apakah itu berbagai rezim termasuk hak cipta, ini akan mensupport dan kami akan mencoba melakukan diskusi dengan berbagai stakeholder yang ada, khususnya pemerintah daerah, untuk juga menggelorakan pelarangan bagi mereka yang menyiarkan secara ilegal, supaya juga ada pendapatan kepada pemerintah daerah maupun pemegang lisensi. Razia atau sidak ini bertujuan melindungi pengusaha kafe atau restoran lain yang sudah mendaftar untuk menayangkan acara olahraga dunia. Jadi ini apa? Kita kompani itu serius. Jadi kita mau ikut regulasi dari government untuk bisa streaming bebas game apapun dan tamunya bisa datang ke venue ini untuk enjoy streaming dari kita. Jadinya benefitnya kalau kita aman sign up sama IEG, jadinya semua happy. IEG mengimbau masyarakat yang ingin menonton program olahraga favorit bisa mendatangi tempat yang sudah berlisensi. Daftar tempat atau venue yang berlisensi bisa dicek di website www.ieg.id/nobar. IEG juga masih membuka kesempatan untuk pengusaha yang ingin mendaftarkan venue-nya agar bisa menayangkan program olahraga dunia seperti Liga Inggris dengan mendaftar melalui email di sportshub@ieg.co.id. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.